بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. اللهم علمنا ما ينفعنا وانفعنا بما علمتنا وزدنا علما. اللهم إنا نسألك علما نافعا ورزقا طيبا وعملا متقبلا. اللهم لا سهل إلا ما جعلته سهلا وأنت تجعل الحزن إذا شئت سهلا. Kita masuk kepada kitab Al-At'imah, yaitu kitab pembahasan makanan. Kalau sebelumnya adalah minuman, kita masuk ke dalam makan, adab makan dan seterusnya. Babun istihbabu la'aqil asabi'i wal qas'ah wa aklil luqmat as-saqit وأكل اللقمة الساقطة بعد مسح ما يصيبها من أذى وكراهة مسح اليد قبل لعقها. Bab anjuran untuk menjilat jari jemari dan membersihkan mangkuk, tempat wadah makan, dan anjuran untuk memakan potongan yang jatuh dari makanan setelah membersihkannya dari kotoran yang mengenainya. Wa karahatu mashil yadi qabla la'qiha, dan makruh mencuci tangan sebelum menjilatnya. Haddatsana Abu Bakr ibn Abi Syaibah wa Amr an-Naqid wa Ishaq bin Ibrahim wa ibn Abi Umar. Qala Ishaq akhbarana wa qala al-akharuna haddatsana Sufyan an Amr an Atha an Ibn Abbas رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا أكل أحدكم طعاما فلا يمسح يده حتى يلعقها أو يلعقها. Dengan sanadnya kepada Ibn Abbas radhiyallahu ta'ala an, dia berkata, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, apabila idza akala ahadukum ta'aman, apabila salah seorang di antara kalian makan makanan, fala yamsah yadahu, jangan dia menyapu atau membersihkan atau mengusap atau mencuci tangannya, hatta yal'aqaha, sampai dia menjilat tangannya itu, au yul'iqaha, atau dijilatin. Hadis yang kedua, haddatsana Harun ibn Abdullah qala haddatsana Hajjaj bin Muhammad وحدثنا عبد بن حميد قال أخبرني أبو عاصم جميعا عن ابن جريج وحدثنا زهير بن حرب واللفظ له قال حدثنا روح بن عبادة قال حدثنا ابن جريج قال سمعت عطاء يقول سمعت ابن عباس يقول قال رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا أكل أحدكم من الطعام فلا يمسح يده حتى يلعقها أو يلعقها. Dengan sanadnya kepada Ibnu Abbas,
dia mengatakan Rasulullah SAW bersabda, apabila salah seorang di antara memakan sebagian dari makanan, maka jangan dia menyapu tangannya atau membersihkan tangannya sampai dia menjilatnya atau dijilati. حدثنا أبو بكر بن أبي شيبة وزهير بن حرب ومحمد بن حاتم قالوا حدثنا ابن مهدي عن سفيان عن سعد بن إبراهيم عن ابن كعب بن مالك عن أبيه عن ابن كعب بن مالك عن أبيه يعني كعب بن مالك قال رأيت النبي صلى الله عليه وسلم يلعق أصابعه الثلاثة من الطعام ولم يذكر ابن حاتم الثلاث وقال ابن أبي شيبة في رواياته عن عبد الرحمن ابن كعب عن أبيه. Dengan sanadnya kepada Ka'ab bin Malik, dia mengatakan, aku melihat Nabi SAW menjilat 3 jari jemarinya disebabkan karena memakan makanan. Ibnu Hatim tidak menyebutkan jumlah 3. حدثنا يحيى بن يحيى قال أخبرنا أبو معاوية عن هشام بن عروة عن عبد الرحمن بن سعد عن ابن كعب بن مالك عن أبيه قال كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يأكل ب3 أصابع ويلعق يده قبل أن يمسحها. Dengan sanadnya dari Ka'ab bin Malik, ia mengatakan Rasulullah SAW makan dengan menggunakan 3 jari jemari. 3, berarti jempol mesti ya, karena itu yang akan membantu. Ya, jempol, telunjuk dan di tengah. Jadi makannya begini. Ya, tentu yang ini adalah mengambil kurma, roti. Syekh Albani rahimahullah ta'ala dia mengatakan, itu yang lebih dekat lagi adalah makan dengan sendok. Ya, dengan pakai 3 jari. Juga dengan pakai sumpit, ya 3 juga. Wa yal'aqu yadahu qabla an yamsahaha. Dan dia menjilat tangannya sebelum menyapunya atau membersihkannya atau mencucinya. Wa haddatsana Muhammad bin Abdullah ibn Umair qala haddatsana Abi qala haddatsana Hisham an Abdurrahman bin Sa'ad أن عبد الرحمن بن كعب بن مالك أو عبد الله بن كعب أخبره عن أبيه كعب أنه حدثه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان يأكل ب3 أصابع فإذا فرغ لعقها. Ka'ab bin Malik dia menceritakan bahwasanya Rasulullah SAW makan dengan menggunakan 3 jari. Apabila sudah selesai dari makan, beliau menjilat jari-jarinya tadi. Wa haddatsana Abu Bakr bin Abi Syaibah qala haddatsana Sufyan bin Uyainah عن أبي الزبير عن جابر أن النبي صلى الله عليه وسلم أمر بلعق الأصابع والصحفة وقال إنكم لا تدرون في أيه البركة.
Dengan sanadnya kepada Jabir bin Abdullah bahwasanya Nabi SAW memerintahkan untuk menjilat jari jemari dan piring. Waqal, beliau mengatakan, sesungguhnya kalian tidak mengetahui di mana letaknya keberkahan itu. Baik, sampai di sini dulu kita lihat pandangan ulama dalam masalah menjilat jari atau tangan setelah makan. Hadis-hadis yang kita baca tadi bahwa dalam hadis-hadis ini terdapat wa fi hadhil ahadits anwa'un min sunanil akli, bermacam-macam dari sunat makan, yakni adab-adab makan yang disunatkan. Minha, diantaranya istihbabu la'qil yad muhafazatan ala barakatit ta'ami wa tanzifan laha. Yang pertama, dianjurkan menjilat menjilat tangan dalam rangka menjaga keberkahan makanan dan membersihkannya. Ini membersihkan tangan. Karena kalau kita lihat Nabi mengatakan innakum la tadrun fi ayhi barakah. Kalian tidak mengetahui di mana letaknya keberkahan itu. Ya. Mungkin makan kita selama ini kurang berkah karena itu. Ya, tidak mempraktikannya. Mungkin ada orang yang jijik, makannya tangan-tangan dijilat gitu. Ya, baik. Kenapa orang tidak pernah jijik menjilat jari-jarinya setelah makan durian? Hah? Malah berasih tangannya putih tangannya, pokoknya sampai hilang bau duriannya, dijilat terus gitu. Enggak ada orang jijik. Ya. Tangan itu juga, makan itu juga. Nah, jadi kalau kita lihat keberkahan tadi disampaikan oleh Nabi. Mungkin keberkahan itu yang lengket di tangannya, lalu dicuci selama ini gitu. Yang kedua, istihbabul akli bi thalath asabi'. Dianjurkan makan dengan memakai 3 jari. Wala yadummu ilayha ar-rabi'a wal khamisa illa li'udhrin. Dan tidaklah digabungkan jari yang keempat dan yang kelima kecuali kalau ada uzur. Bi ayyakuna maraqan wa ghayruhu mimma la yumkinu bi thalathin wa ghairi dhalika min al-a'dzar. Yaitu dengan seperti makanannya berkuah. Ya. Dan yang lainnya. Yang mana tidak mungkin memakai dengan 3 jari.
atau dengan uzur yang lain. Jadi kalau kita lihat makan nasi bisa enggak? Ya enggak bisa, susah. Cuma dapatnya beberapa. Ya, kecuali kalau makannya nasi apa namanya? Pulen. Itu tidak bisa pakai nasi bare Solo, tidak bisa. Badarai, tidak bisa. Pulen dibulat-bulatkan sudah kan bisa. Ya, coba orang makan pakai sumpit, makan nasi pakai sumpit. Tapi dia agak pulen nasi. Tadi kita jelaskan bahwasanya Syalbani memandang bahwa pakai sendok itu malahan memakai 3 jari cuma. Ya, saya katakan juga pakai sumpit juga 3 jari, kayak pakai pensil. Kalau makan kurma udah pasti, ya. Jadi nggak usah pakai yang 2 jari lagi. Roti dan yang lainnya. Baik. Yang ketiga, wastihbabu la'qis qas'ati wa ghairiha. Anjuran untuk menjilat wadah piringnya. Jadi bisa aja enggak mesti piringnya dinaikkan langsung ke mulutnya gitu ya. Tapi boleh jadi dibersihkan dengan tangannya, ya. Kemudian tangannya dijilat. Itu faedah-faedah yang kita ambil dari hadis yang kita baca tadi. Kita lanjutkan pembacaan hadis kita. Hadis yang ke-8, haddatsana Muhammad bin Abdullah bin Umair qala haddatsana Abi qala haddatsana Sufyan an Abi Zubair an Jabir qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam idza waqa'at luqmatu ahadikum falyakhudhha falyumit ma kana biha min adha walyakulha wala yada'aha lisyaitan wala yamsah yadahu bil mindil hatta yal'aqa asabi'ahu fa innahu la yadri fi ayyi ta'amihil barakah. Dengan sanadnya kepada Jabir bin Abdullah, bahwasanya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Idza waqa'at luqmatu ahadikum falyakhudha." Apabila suapan makanan atau potongan makanan salah seorang di antaramu jatuh. Sedang makan roti, jatuh roti. Sedang makan kurma, belahan yang sedang makan jatuh. Atau makan yang lain. Maka falyakhudha, hendaklah diambil. Falyumit ma kana biha min adhan falyakulhu. Hendaklah dia buang, dia hilangkan kotoran yang ada padanya, lalu hendaklah setelah itu dia makan. Ya. Lalu
wala yad'aha lisyaitan. Jangan dia tinggalkan untuk syaitan. Wala yamsah yadahu bil mindil. Jangan dia sapu tangannya dengan kain. Hatta yal'aqa asabi'ahu. Sampai dia jilat jari-jarinya. Fa innahu la yadri fi ayyi ta'amihil barakah. Karena dia tidak tahu di makanan mana keberkahan itu ada. Apakah makanan yang sudah dimakannya atau makanan yang jatuh tadi. Baik. Kalau nasi jatuh, ana mau demak rimah. Satu butir, ya, satu butir beras, satu butir beras atau satu butir nasi jatuh, ya, dikalikan dengan jumlah penduduk Indonesia, kecil butir kah? Maka terbuanglah 4 ton beras. Sekali makan. Itu cik butir. Bahkan kalau rimahnya itu berserak-serak. Ya. Berapa mubazirnya? Kita dulu masih ingat waktu makan kecil itu, ya mana diperhatian, jangan makan sampai ada rimah. Kadang tanding-tandingan dengan kakak-kakak dulu kan. Nah, saya yang makannya tidak punya rimah. Subhanallah ketika dilihat, ya mungkin keberkahan itu di biji, satu biji itu, di situ keberkahan. Apalagi yang tersisa. Ya, apalagi yang tersisa. Lalu makanan di sini kalau jatuh ambil, jangan dibiarkan. Ya, jangan dibiarkan diambil oleh syaitan, tapi dibersihkan, dimakan. Ya, mungkin disitulah keberkahannya. Kemudian apabila makan jangan disapu tangannya, yakni dipakai tisu misalkan, enggak, sampai dia menjilatnya. Wa haddatsanahu Ishaq bin Ibrahim qala akhbarana Abu Daud al-Hafri wa haddatsanihi محمد بن رافع قال حدثنا عبد الرزاق كلاهما عن سفيان بهذا الإسناد مثله وفي حديثهما ولا يمسح يده بالمنديل حتى يلعقها أو يلعقها وما بعده. Dalam sanadnya dikatakan, ya janganlah dia menyapu tangannya dengan mandil, dengan sapu tangan atau dengan tisu sampai dia menjilatnya atau dijilat. وحدثنا عثمان بن أبي شيبة قال حدثنا جرير عن الأعمش عن أبي سفيان عن جابر قال سمعت النبي صلى الله عليه وسلم يقول إن الشيطان يحضر أحدكم عند كل شيء من شأنه حتى يحضره عند طعامه فإذا سقطت من أحدكم اللقمة
falyumit ma kana biha min adha thumma liya'kulha wa la yada'aha lisyaitan fa idza faragha falyal'aq asabi'ahu fa innahu la yadri fi ayyi ta'amihi takunul barakah. Dengan sanadnya kepada Jabir bin Abdullah, dia mengatakan, aku mendengar Rasulullah SAW bersabda, sesungguhnya syaitan itu hadir kepada salah seorang di antaramu pada segala sesuatu dari kegiatannya. Syaitan selalu datang. Ya. Hatta yahdurahu 'inda ta'amihi. Sampai syaitan pun datang ketika manusia ini makan. Fa idza saqatat min ahadikumul luqmah, apabila ada satu potongan atau suapan dari makanan jatuh, falyumit makana biha min adza, hilangkanlah atau bersihkanlah kotoran yang menempelnya atau yang mengenainya. Tsumma liya'kulha, kemudian makanlah. Wala yada'aha li syaitan, jangan dia biarkan untuk syaitan. Fa idza faragha falyal'aq asabi'ahu, apabila dia selesai dari makan, adalah dia jilat jari jemarinya. Fa innahu la yadri fi ayyi ta'amihi takunul barakah, karena dia tidak mengetahui di makanan mana terdapat keberkahan. Wa haddatsanahu Abu Quraib wa Ishaq bin Ibrahim jami'an an Abi Muawiyah an A'mash bihadzal isnad idza saqatat luqmatu ahadikum ila akhir hadits wa lam yadhkur awwala al hadits inna syaitana yahduru ahadakum. Kemudian dengan sanad yang lain disebutkan di situ apabila potongan dari salah seorang jatuh, dan dia tidak sebutkan awal dari hadis yang mengatakan bahwa syaitan hadir. Wa haddatsani Muhammad bin Hatim wa Abu Bakar bin Nafi' al-Abdi qala haddatsana Bahz qala haddatsana Hamad bin Salamah qala haddatsana Thabit an Anas anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam kana idza akala ta'aman la'iqa asabi'ahu thalath qala wa idza saqatat luqmatu ahadikum falyumit anha al-adha wa liya'kulha wa la yada'aha li syaitan wa amarna an naslutat qas'ata qala fa innakum la tadruna fi ayyi ta'amikum al-barakah. Anas Malik dia mengatakan bahwasanya Rasulullah SAW apabila beliau telah makan makanan, beliau menjilat jari-jarinya yang 3. Dan beliau mengatakan apabila potongan makanan salah seorang di antara mau jatuh, maka hendaklah dia bersihkan dari kotoran yang mengenainya. Dan makanlah. Jangan dia biarkan untuk syaitan. Wa amarana an nasluta al-qas'ah. Kami diperintahkan untuk membersihkan wadah makan. Ya, fa innakum la tadruna fi ayyi ta'amikumul barakah. Karena kalian tidak mengetahui di makanan yang mana keberkahan itu ada. Kemudian haddatsana Muhammad bin Hatim qala haddatsana Bahz qala haddatsana Wahib qala haddatsana Suhail an abihi an Abi Hurairah radhiyallahu ta'ala anhu أن النبي صلى الله عليه وسلم قال إذا أكل أحدكم فليلعق أصابعه فإنه لا يدري في أيتهن البركة. Dari Nabi SAW melalui hadis Abu Hurairah, dia mengatakan apabila salah seorang dia mau makan, adalah dia jilat jari jemarinya, karena dia tidak mengetahui di manakah keberkahan itu. Kemudian yang terakhir, haddatsanihi Abu Bakar bin Nafi' qala haddatsana Abdurrahman yani Ibnu Mahdi qala haddatsana Hammad bihadzal isnad ghaira annahu qala
wal yaslut ahadukumus safhata wa qala fi ayyi ta'amikumul baraka aw yubaraka lakum. Dalam sana ini dikatakan bahwa adalah dia menyapu, ya, mana menyapu dan membersihkan makanan tersebut dari wadahnya. Dan dia mengatakan fi ayyi ta'amikumul barakah, ya, di makanan mana dari makananmu terdapat keberkahan atau diberkati bagimu. Baik, kita lihat. Tadi kita sudah mengambil beberapa faedah, ya, beberapa faedah. Kemudian kita ambil faedah berikutnya, istihbabu akli luqmati saqitah ba'da mashal adha yusibuha. Dianjurkan, disunatkan memakan potongan makanan yang jatuh setelah menghilangkan kotoran yang menimpanya. Jadi ada kotoran dibersihkan. Mungkin tanah atau yang lain. Hadza idza lam taqa ala mawdi'in najisin. Ini kalau seandainya tidak jatuh di tempat najis. Wa in waqa'at ala mawdi'in najisin tanajjasat wala budda min ghusliha. Kalau seandainya jatuh di tempat najis, maka dia sudah kena najis. Lalu apakah kita buang saja? Tidak, dicuci. Kalau tadi masih bisa, misalkan ada kotorannya kita buang. Ya, tanah misalkan, bisa buang. Tapi kalau dia jatuh tempat kotoran, ya, najis, dicuci. In amkana, jika memungkinkan. Fa in ta'azzara, kalau tidak memungkinkan, ya, at'amaha hayawanan, makan tadi diambil, dikasihkan kepada binatang ternak, hewan, nasi agen ayam, ya, yang lain dikasihkan. Makanan seperti buah-buahan kasihkan ke kambing, ke sapi. Wala yatrukha lisyaitan, jangan dibiarkan untuk syaitan. Jadi kalau saya jatuh, bersihkan, dan tidak mungkin kita makan, taruh di satu tempat. Kalau dibiarkan berarti kita membiarkannya untuk syaitan. Tapi kalau kita bersihkan, taruh satu tempat, mungkin boleh jadi nanti burung yang makan, ya, atau yang lain. Kan ada unsur kesengajaan kita memberikan. Berbeda dengan kita membiarkan, ini beriakannya untuk syaitan. Nggak mungkin kita, oh biarkanlah makanan, enggak. Tapi ambil, letakkan pada suatu tempat, ya, maka kita niatkan itu adalah untuk binatang yang makannya. Jadi intinya jangan dinutrisi setan, ya, dikasih makanan. Baik. Wa minha, di antara faedah yang bisa diambil dari hadis-hadis di atas, itsbatu syayatin wa annahum ya'kulun. Bahwa syaitan itu ada, valid adanya. Bahwasanya syaitan juga makan, ya, ikut makan. Waqad taqaddama qariban idahu hadza, dan telah berlalu penjelasan ini. Ya, ikut makan, ikut nginap, ya. Baik. Minha, di antaranya yang bisa kita ambil adab, ya, jawazu masal yadi bil mindil. Bolehnya
membersihkan tangan dengan sapu tangan atau tisu. Lakin as-sunnata ay yakuna ba'da la'qiha. Namun sesuai dengan sunnah disapulah dibersihkan dengan sapu tangan atau tisu setelah dijilat. Ya. Jangan kita membersihkannya dengan tisu. Tapi jilat dulu baru setelah itu dikasih dengan tisu. Baik. Qauluhu inna syaitan yahduru ahadakum inda kulli syai'in min sya'nihi. Sesungguhnya syaitan hadir pada salah seorang di antara setiap kegiatannya. Fihi tahdhir minhu. Ini adalah peringatan dari Nabi SAW agar waspada terhadap syaitan. Ya, sampai syaitan pun ikut numbrung dalam hubungan suami istri. Ya. Wa tanbih ala mulazamatihi lil insani fi tasarrufatihi. Dan ini juga mengingatkan bahwa syaitan itu selalu ikut serta dalam kegiatan manusia. Fayambaghi an yata'ahhab wa yahtariz minhu. Hendaklah waspada dan menjaga darinya, menjaga diri darinya. Wala yaghtarru bima yuzayyinuhu lahu. Jangan tertipu dengan hiasan-hiasan syaitan. Contohnya apa? Makan kalau jatuh itulah kotor tuh, buang selesai. Ada lagi, lebih dari 5 minit. Apa bedanya sebelum 5 minit dan 5 minit? Ya, makan, alun sampai 5 minit lagi. Enggak ada. Ya, jatuh, ambil, bersihkan. Jangan biarkan untuk syaitan. Artinya kalau gitu, jatuh lebih dari 5 menit, enggak boleh dimakan, kan gitu. Ya, itu termasuk apa? Hiasan-hiasan syaitan. Dengan bahasa kesehatan lah, dengan bahasa apa. Ini Nabi SAW. Wa la yantiqu anil hawa in huwa illa wahyu yuha. Dia tidak berbicara dari hawa nafsu. Ya, tapi itu wahyu yang diwahyukan kepadanya. Baik. Wa qawluhu yal'aqaha aw yul'iqaha. Dia menjilat atau dijilatin. Maknanya ayamsah yadahu la yamsah yadahu hatta yal'aqha. Jangan dia menyapu tangannya sampai dia menjilatnya. Jadi maksudnya dia sendiri yang melakukan menjilat. Ya, illam yaf'al, kalau dia tidak lakukan, fa hatta yul'iqaha ghairuhu mimman la yata'adzara dzalika. Kalau dia tidak melakukan sampai dijilati oleh yang lain yang tidak merasa jijik dalam jilatinya. Ya, siapa? Contohnya istri. Ya, menjadi romantis. Ya. Wajariyatin, ya kalau dulu budak. Ya. Wawaladin atau anak. Malahan kadang anak kita, mungkin anak-anak kecil masih ya. Ya tangan kita, malah tangan kita dijilatin dia gitu loh. Ya. Dia merasa senang. Ya. Wa khadim atau yang membantu. Yuhibbunahu, yang menyukainya. Ya. Wa yaltadzu bidzalika wa la yataqadzarun, yang merasa nikmat dengannya. Ya, dan tidak beranggapan jijik. Ya. Kalau istri kayaknya enggak jijik ya. Kalau istri jijik gitu, dipertanyakan ya. Enak. Jangan lebih dari itu dilakukan, masa ini enggak.
Enak. Itu romantisnya makan di dalam Islam. Wa kadza man kana fi ma'nahum. Nah, di sini kekeliruan dari Imam An-Nawawi ya. Begitu juga orang yang seperti semakna dengannya, seperti murid menjilatin tangan gurunya untuk mendapatkan keberkahan, enggak. Kalau tangannya Rasulullah iya. Ya. Katil midi ya'taqid barakatahu, enggak ada keberkahan itu di sisi Allah Subhanahu wa taala. Ya. Keberkahan guru itu apa? Ilmunya. Ya. Pengajarannya itu keberkahannya. Bukan pada bekas makannya, tidak. Pada bekas minumnya, tidak. Pada cucian kakinya, tidak. Ya, cucian kakinya kotor. Di ludahnya, ya penyakit. Ya, apalagi kalau sudah batu misalnya. Wa yawaddul atabaruk biluqmatiha. Ya, dia pengen keberkahan dengan menjilatnya. Enggak, ini hanya pada diri Nabi SAW. Kalau para sahabat senior saja, sahabat yang lain tidak melakukan. Abu Bakar, Umar, ya, tidak mereka lakukan. Hanya mereka lakukan kepada Rasulullah SAW, air wudunya diperbutin dan yang lain. Ya, yang selain dari Nabi tidak lakukan salam. Apatah lagi dengan orang yang di bawah dari derajatnya Abu Bakar dan Umar. Ya, wa kadza law al-aqaha syatun. Nah, sampai kalau begitu boleh juga dijilatin oleh kambing. Ya. Atau kucing misalnya. Wallahu a'lam. Wa qawluhu la tadri fi ayyihi al-barakah. Kamu tidak mengetahui di mana keberkahan itu. Ma'nahu wallahu a'lam, maknanya adalah anna at-ta'ama alladhi yahduruhu al-insan fihi barakatun. Makanan yang dihidangkan oleh manusia, hidangi oleh manusia, di situ terdapat keberkahan. Wala yadri anna tilkal barakah fima akalahu aw fima baqiya ala asabi'ihi aw fima baqiya min asfali qas'ati aw fil luqmati saqit. Setiap makanan itu ada keberkahannya. Tapi dia tidak tahu keberkahan itu di mana. Apakah di makanan yang sudah dimakannya masuk dalam perut? Ataukah di jari jemarinya yang masih melengket? Ataukah di piring yang masih tersisa? Makanya diusahakan dibersihkan. Makan sampai bersih. Atau di potongan makanan yang jatuh tadi. Kita tidak tahu keberkahan itu, ya. Fayambaghi an yuhafidha ala hadha kullihi, maka hendaklah dia jaga itu semua agar mendapatkan keberkahan. Litahsulul barakah, supaya dapat keberkahan. Potensinya boleh, keberkahan itu punya potensi di mana? Mungkin di makanannya yang sudah dimakan, atau yang lengket di tangannya, atau yang tersisa di piringnya, atau yang jatuh dari makanannya. Wa aslul barakah, makna dari keberkahan, asal muasal keberkahan, az-ziyadatu wa thubutul khairi wa imta'i bihi, yakni ziyadah, bertambah, adanya kebaikan, adanya kesenangan, ya, di situ. Wal muradu huna wallahu a'lam ma yahsulu bihi at-taghdhiyati, yaitu maksudnya adalah yang bisa kita dapatkan nutrisi. Keberkahan itu di sini adalah nutrisinya, ya. Wa taslam aqibatu min adza, yang mana dia mendapatkan keselamatan dari gangguan, wa yaqawi ala ta'atillah wa ghairiha, selamat dari penyakit, kemudian menambah kekuatannya untuk takwa kepada Allah, beribadah kepada Allah.
Jadi makan-makan ternyata keberkahan yang nanti yang menambah kekuatan pada badannya ternyata bukan yang sudah dimakan pada masih yang tersisa. Itu makna keberkahan. Jadi kalau misalkan makan-makan tapi badai kurang kau makan tidak bertambah kue badannya, keberkahannya hilang. Ya. Makan banyak tapi malih beribadah. Ini keberkahannya enggak ada nih. Kayak gitu kan. Keberkahan tadi adalah bertambahnya semangat di dalam beribadah. Taib. Qaulu falyumit ma kana biha min adha wa lam yamsah bihi yadahu bil mindil hatta yalaqha, ya, yaitu hendaklah dia bersihkan kotoran yang menimpanya. Ya. Kemudian wa amarana an nasluta al-qas'ah. Ma'nahu namsahaha wa nattabi' ma baqiya fiha min at-ta'am. yakni kita disuruh untuk membersihkan, dibersihkan, ya, bukan dijilat dengan misalkan piringnya langsung taruh di, tidak, tapi dibersihkan, ya, dibersihkan, sisa-sisa makannya dilihat di mana diambil, betul-betul dibersihkan, ya, kalau begitu tidak ada pembuangan, tidak ada sisa-sisa, ya, wallahu ta'ala alam. Jadi demikian kita sudah tahu, ya, adab dalam makan ini. Dan ini adab ini sudah mulai terkikis oleh tadi hiasan-hiasan syaitan. Ya. Tapi tadi dari awal kita sebutkan, kenapa tidak ada orang yang jijik menjilat tangan setelah makan durian? Ya, malah semuanya punya opini uzur. Ya, pantaslah nyu menjiliknya itu, nyu makan durian. Ya, makan nasi yang seharusnya ada keberkahan. Ya, merasa jijik. Ya, ini, ya, mudah-mudahan kita mulai dari diri kita sendiri, kemudian keluarga kita, ya, sehingga kita bisa mendapatkan keberkahan sesuai dengan tuntunan Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Tulangnya jangan dimakan. Kalau tulang kan dibersihkan dagingnya, ya, sudah selesai, sudah buang tulangnya. Ya, itu makan jin. Jin kan, ya, haknya dia, ya. Makanya kalau seandainya sampai tulang-tulang nanti kemasukan jin nanti, marah jin. Enggak, sudah itu dibuang aja, ya, bisa, ya, ya, biar jin cari sendiri. Ya, wallahu a'lam. Sallallahu Muhammadin wa ala alihi wasallam. Ya Pak, ya Pak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Patah selero. Iya Pak, yang kayak tadi. Ya, berikan ke binatang. Ya, diberikan, kita pisahkan, ini nanti digeng ke ayam. Nah, ya, atau dikasih ke kucing. Ya. Nah, itu yang tidak dibiarkan begitu masuk tong sampah. Ya, jazakumullah khair. Ini mengingatkan kepada kita. Karena makan itu nasi bungkui, ada nasi bungkui untuk orang ke sawah. Banyak ada porsi jumbo kan. Ada yang Masya Allah sesuai dengan kadarnya. Ya. Iya. Karena kuah itu apalagi kalau ada dagingnya, walaupun tidak waktu masaknya ada daging, di situ ada dagingnya. Seripati daging itu ada di kuah. Jadi usahakan, ya.
Ya, ya. Kalau kita lihat yang pertama, kita sudah menyuguhkannya secara tidak langsung kepada syaitan. Ya, pemberian kepada syaitan jadinya. Dia makan bagaimana cara makannya, wallahu alam, akan tetapi kita sudah menyuguhkannya. Kalau kita menyuguhkan kepada syaitan, kita sudah melakukan sesuatu yang dilarang. Nah, mungkin kalau apa nama istilah ini sekarang, kalau ada persaudaraan kemanusiaan, ya, antar agama nih, adanya apa istilahnya sekarang, ukhuwah insaniyah, persahabatan sesama manusia, ya. Kalau ini dia bilang persahabatan antara makhluk, bukankah syaitan juga makhluk Allah gitu. Nah, ini salah sebenarnya, kita dilarang untuk apa kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, kata Allah, inna syaitana lakum aduun fattakhidhu aduwa. Sesungguhnya syaitan itu bagimu adalah musuh, maka tetap jadikan dia musuh gitu loh. Jangan dipekawani. Jadi gangangin, ya. Allah a'lam. Ya. Ada gaya tulang berang orang Baik, barakallahu fikum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.